Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu di acara pelatihan mendeley yang diadakan oleh UPT Publikasi Ilmiah Universitas Islam Bandung. Shalawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir, baik para mahasiswa dan juga nampaknya ada beberapa dosen ya. Mohon maaf mungkin ini karena keterbatasan waktu dan juga ketersediaan waktu, kita baru bisa mengadakan pelatihan di sore hari ya, yang mungkin sambil ngabuburit ya. Terima kasih sekali lagi juga diucapkan kepada teman-teman dan juga para tim pengelola jurnal di lingkungan Unisba, terutama jurnal riset Unisba yang terdiri dari sekitar 21 keilmuan ya. Sebetulnya acara pada sore hari ini adalah acara persiapan ya untuk pengelolaan tim jurnal ya, tim jurnal nasional yang ada di lingkungan Unisba. Tetapi kita juga membuka kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa ya, terutama mungkin mahasiswa yang sedang skripsi atau tugas akhir untuk sama-sama sharing ya. Jadi sharing tentang penggunaan Mendeley ya, yang kaitannya digunakan untuk meningkatkan citasi dan juga untuk mempermudah pengelolaan daftar pustaka atau daftar referensi ketika menuliskan karya tulis ilmiah. Baik, saya mewakili dari tim UPT Publikasi Ilmiah Unisba akan membuka acara pada pelatihan pada sore hari ini. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja karena untuk mempersingkat waktu ya, jadi teknis pada sore hari ini nanti langsung akan disampaikan pelatihan oleh Ketua UPT Publikasi Ilmiah Unisba, Bapak Dadi Ahmadi, SOS MIKOM, dan nanti buat teman-teman yang sudah mempersiapkan laptopnya ya, silahkan langsung kita praktek ya. Jadi untuk mempermudah atau memperlancar pelatihan, tidak hanya mendengarkan, barangkali beberapa atau mungkin hampir semuanya sudah pernah menggunakan Mendeley, tetapi mungkin ada beberapa fitur terbaru dan ada beberapa trik ya yang nantinya bisa digunakan untuk mempermudah menulis karya tulis ilmiah, baik berupa jurnal, proceeding maupun buku ilmiah. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak Dadi Ahmadi. Silahkan Pak. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tidak lupa kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, kebetulan ada dosen juga ya yang gabung, termasuk anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada sore ini sambil kita ngabuburit, kita mengupas kembali bagaimana peranan referensi ataupun bagaimana peranan pengolahan referensi dengan menggunakan mesin ya, terutama apa manfaat dan dampaknya terhadap kinerja dari perguruan tinggi. Baiklah, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Kita akan melihat kinerja Unisba, terutama dari dari Sinta 3 yang kebetulan mungkin sebentar lagi akan di-launching oleh Kemendikbud ya. Alhamdulillah nih beberapa penilaian dari publikasi ya, terutama di sini ya, artikel itu terdiri dari Scopus, Google Scholar, WOS dan Garuda. Nah, salah satu yang menjadi peran penting dalam penilaian ini ada penilaian tersendiri yaitu sitasi. Nah, jadi baik Scopus, Google Scholar, WOS maupun Garuda itu ada sitasi. Jadi ada sitasinya dan berapa dokumen yang disitasi. Dan ini menjadi sebuah kinerja juga. Dan ketiga adalah sitasi per risetnya. Nah, ini jadi penilaian juga. Nah, hal inilah yang mendorong kami untuk bisa mensosialisasikan agar ke depan para mahasiswa di Unisba untuk selalu senantiasa mengutip karya-karya
teman-temannya yang sebelumnya. Dalam hal ini mungkin kita akan mencari gap-nya. Jadi di dalam penelitian ada gap ya, ataupun penelitian sebelumnya, dan itu wajib untuk disitasi oleh para peneliti ataupun para pembuat artikel yang insya Allah akan dipublikasi baik di jurnal Unisba maupun di proceeding Unisba ya. Satu itu. Yang kedua, ibu bapak sekalian, alhamdulillah Unisba sudah memiliki yang namanya Bandung Conference Series. Ini semua publikasi yang dulunya namanya Spesia, dulu masih ada ya, namanya karya ilmiah.unisba.id. Nah, namun semenjak tahun 2021 ini sudah di launching dan kita menerima bukan hanya peserta dari Unisba, tapi dari beberapa perguruan tinggi di luar Unisba ya. Nah, ini yang hasil dari proceeding yang diterbitkan di Unisba. Kita terbitkan proceeding ini sesuai dengan kedisiplinan atau keilmuannya dari prodinya masing-masing ya. Yang kedua, alhamdulillah juga kita sudah memiliki yang namanya jurnal. Nah, jurnal nasional. Nah, jika dilihat Ibu Bapak sekalian, jurnal ini sudah terbit juga selama 2 tahun dan salah satu yang menjadi penilaian dari jurnal ini ke depan itu adalah dikenal juga dengan namanya sitasi ya. Nah, sitasi yang paling sederhana selain dari yang paling rendah lah nilainya itu adalah dari Google Scholar. Nah, alhamdulillah saya ambil contoh misalnya jurnal psikologi yang sudah terbit ya, kita lihat terbitnya sudah 2 tahun mulai dari baru 1 tahun tapi 2021 tapi 2 nomor ya. Ini dari hasil seleksi yang kami pilih untuk diterbitkan di jurnal dan selain dari proceeding ya. Jadi proceedingnya ditarik, kami masukkan ke jurnal karena beberapa panitia menilai layak untuk diterbitkan di jurnal. Ya. Nah, insya Allah yang 2022 itu sebentar lagi akan terbit pada bulan Juli tahun ini 2022. Nah, kalau seandainya kita sudah terbit pada bulan Desember, maka terbitan sudah jadi 4, maka insya Allah tahun 2023 kita akan mensubmitkan menjadi jurnal yang terakreditasi pada Sinta. Jadi kalau kita lihat roadmap-nya, nah kurang lebih seperti ini. Nah ini Ibu Bapak, nah 2021 kita terbit 2022. Nah hal ini kita akan mengejar kinerja terutama dari Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan Dimension. Ini adalah pensitasi dan insya Allah tahun 2023 kita akan submitkan ke Sinta ya. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan akreditasi ataupun Sinta yang terbaik lah ya. Kalau Sinta 2 mungkin agak terlalu bermimpi karena ini masih bahasa Indonesia ya. Jadi Sinta 2 itu memang harus bahasa Inggris. Jadi kurang lebih itu ya. Nah, salah satu penilaian di dalam Sinta itu ada yang namanya sitasi. Jadi di dalam penilaian kinerjanya Sinta selain dari sini, Bu Bapak perhatikan Go Scholar. Nah, di Sinta juga ada namanya kinerja jurnal. Ambil saja contoh kita misalnya jurnalnya Mimbar Unisba yang pertama kali akreditasi ya nah udah lama akreditasinya dari tahun 2007 paling lama ya. Nah, ini pun sama, jurnal pun memiliki kinerja yaitu di mana harus dia memiliki sitasi yang tinggi ya ini. Nah, ini juga jurnal pun sama. Jadi selain individu itu akan berpengaruh kepada jurnal. Nah, ini Mimbar ini tentunya diambil dari database Google Scholar Jurnal Mimbar ya. Baik, nah saya tidak akan membahas ini sebagai salah satu contoh bagaimana perannya sitasi ataupun pengutipan yang terregister di dalam mekanisme sistem yang sudah baku ya. Nah, demikian pula Ibu Bapak ini diambil dari Garuda ya. Nah, saya ambil contoh saja misalnya jurnal psikologi. Alhamdulillah ini tahun 2021 ini sudah terbit ya. Yang ini seperti yang dilihat di dalam layar ini. Nah, pada penilaian Google Scholar atau Google Cendekia ini sudah memiliki beberapa sitasi ya yang dikutip oleh teman-teman mahasiswa ya. Nah, ini teman-teman mahasiswa mengutip dari yang mengutip itu adalah dari jurnal dari proceeding ya. Nah, ini
beberapa proceeding itu mengutip para jurnal, ya. Kenapa? Karena kami sudah memberlakukan bahwa pengutipan itu lebih baik dilakukan referensinya dari jurnal karena itu yang sumber primer. Kedua, 5 tahun terakhir, ya 5 tahun terakhir. Nah, makanya kami mewajibkan untuk penulisan karya ilmiah dan mudah-mudahan ini juga diikuti oleh teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan dosen sekalian agar senantiasa mewajibkan mahasiswanya mengutip pada karya ilmiah dosennya. Nah, nanti ini akan berpengaruh juga pada bagaimana nanti pencarian sumber atau karya ilmiah, ya. Nah, ini Ibu Bapak dampak dari sitasi yang kita lakukan. Jadi alhamdulillah jurnal riset psikologi saja baru 1 tahun kita sudah memiliki sitasi 22, ya, walaupun HINDEX-nya masih 3, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Inilah yang akan kami kejar, ya, karena ini menjadikan sebuah kinerja ataupun penilaian. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya akan langsung kepada materi yang utama, yaitu tentang bagaimana cara menggunakan Mendeley. Ya. Nah, ini kurang lebih Ibu Bapak, mungkin kalau dilihat ada pembahasan nanti ya, kita akan mengupas satu-satu pengenalan, persiapan, Mendeley Desktop dan sebagainya. Nah, jika Ibu Bapak mendownload ataupun membuka akses baru, maka tampilan Mendeley yang sekarang mulai tahun 2022 itu mulai berubah, ya. Seperti ini kurang lebih, ya. Mendeley, link, ini linknya seperti ini Bu Bapak, ya. Ini online-nya. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, jika Ibu Bapak ataupun misalnya saudara-saudara ingin mencari namanya atau misalnya pernah nggak menulis, ya, referensi di Mendeley ini, kita bisa menyimpan atau kita bisa mencari misalnya nama saya saja, ya, bisa tidak nama ini, ya, saya mencari nama saya search di Mendeley. Nah, apakah ada database saya yang dimasukkan ke database Mendeley? Ya, ternyata di sini saya ada. Nah, di Mediator, lalu di jurnal Turkish, ya. Nah, ini terindeks juga oleh Mendeley. Nah, artinya hal ini akan mempermudah jika kita masuk ke dalam Mendeley. Dengan caranya adalah tentu kita harus membuat akun terlebih dahulu Ibu Bapak, ya. Atau nanti Ibu Bapak memasukkan karya ilmiahnya ke dalam aplikasi Mendeley yang sudah kami siapkan, yaitu kami sudah mempersiapkan beberapa akun jurnal riset yang ada di lingkungan Unisba dengan password tertentu dan Ibu Bapak bisa akses dan bisa memasukkan karya ilmiahnya kepada jurnal tersebut. Kenapa? Karena agar mempermudah mahasiswa untuk mensitasi karya Ibu Bapak sekalian, ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini tampilan yang tadi Ibu Bapak ketika kita ingin Ibu Bapak bisa nanti mencoba, ya, lalu mencari namanya apakah ada nggak database Ibu Bapak di dalam Mendeley, ya. Nah, jika tidak ada artinya belum terekap. Nah, inilah makanya kami membuat pelatihan agar senantiasa karya Ibu Bapak selain ada tersitasi di Google Scholar, tetapi ada juga di Mendeley, ya. Nah, inilah kita akan mempergunakan dan akan dimudah untuk dicari oleh mahasiswa untuk mencari referensinya. Nah, ada 2 hal Ibu Bapak atau saudara-saudara sekalian tentang penggunaan Mendeley ini. Pertama adalah mengapa kita menggunakan Mendeley? Satu, memang Mendeley ini sangat available, ya, terutama dalam aplikasi yang sering digunakan oleh kita yaitu Microsoft Word, ya. Nah, adanya tetapi tentu ini harus memiliki trik khusus sebelum kita menggunakan Mendeley pada aplikasi MS Word, yaitu harus diinstal terlebih dahulu dan diinstal secara softwarenya diinstal secara plugin-nya dimasukkan dalam MS Word, ya. Nah, nanti kita masuk ke style of referensi. Nah, disinilah kita akan dipermudah oleh aplikasi Mendeley ini. Apakah nanti stylenya menggunakan apa, MLA, Harvard, Vancouver, dan sebagainya, ya. Setelah itu, setelah digunakan, baru daftar pustaka bisa otomatis akan dicatat sendiri atau dengan memasukkan bibliografnya, ya, atau daftar pustaka kalau bahasa Indonesianya. Nah,
sebelum dimasukkan ke dalam Microsoft Word, tentu ada penggunaan Mendeley yang plugin-nya itu harus diinstal ya. Jadi nanti Ibu Bapak bisa atau saudara-saudara bisa akses di mendeley.com dan softwarenya bisa diunggah dan itu yang terbaru ya dan bisa dimasukkan dan bikin account. Nanti kita akan masuki tahap tersebut ya. Nah, apakah selain Mendeley itu ada? Tentu ada ya. Beberapa aplikasi selain Mendeley itu seperti EndNote, Zotero dan lain-lain itu banyak sekali ya. Nah, walaupun konon katanya sebentar lagi Mendeley itu akan menghapuskan aplikasi yang ada tool yang available di dalam insertnya di Microsoft Word ya. Konon katanya ke depan akan hilang ya. Bahkan akan digantikan oleh Zotero ataupun EndNote ya. Ini baru sekedar gosip tapi nampaknya jadi Mendeley itu nanti akan lebih online ya. Ini ada plus minusnya Ibu Bapak ya atau saudara-saudara sekalian jika kita menggunakan Mendeley secara online dan tidak menggunakan secara secara manual lah ya. Oke. Selanjutnya nah di dalam Mendeley tentunya kita wajib memiliki profil ya. Tetapi yang akan saya gunakan profilnya bukan profil pribadi, tapi profil jurnal ya. Ini satu punya profil jurnal. Nah ini Ibu Bapak, jadi ketika yang saya katakan tadi ini sudah plugin dimasukkan di dalam insertnya pluginnya sudah dimasukkan Mendeley ke dalam MS Word, maka dia akan menambahkan tool baru yaitu Insert Citation yang simbolnya itu menjadi Mendeley ya. Namanya ini adalah Mendeley Desktop ya, seperti ini ya. Nah, ini akan lebih jauh mempermudah pengerjaan kita untuk mensitasi walaupun kita tidak terkoneksi dengan internet. Tetapi satu lagi ada namanya Mendeley Web Library. Nah, ini tampilan web Mendeley yang sekarang, tetapi dia harus digunakan secara online. Ya, jadi Ibu Bapak harus online untuk mensitasinya. Jadi ketika tidak online, kita agak sulit untuk memasukkan kepada referensinya. Ya. Baik Ibu Bapak, nah ini ada sebuah pertanyaan. Bagaimana kita bisa mempelajari Mendeley manakala kita tidak mempersiapkan artikelnya? Nah oleh sebab itu, maka sebelum nanti Ibu Bapak atau saudara-saudara sekalian mempelajari Mendeley, maka harus ada artikelnya terlebih dahulu. Nah, artikel ini yang sekarang sudah diwajibkan terutama mahasiswa Unisba untuk submit kepada proceeding ya, yang namanya Specia ya. Nah, ini anggaplah artikelnya yang sudah disiapkan ya. Artikelnya sudah disiapkan, tapi kerap kali beberapa mahasiswa itu tidak pernah mencantumkan sumber atau literasinya, terutama daftar pustaka ya. Nah, ini sangat fatal ya. Makanya kalau UP saya di fakultas lewat online, ketika dia tidak ada daftar pustaka itu kesalahan besar ya. Itu pasti tidak lulus ya. Kenapa? Karena kalau nanti ini dicek oleh Turnitin, maka akan besarlah similarity-nya ya. Tetapi kalau minimal dia sudah mencantumkan daftar pustakanya apalagi menggunakan Mendeley, maka yang tadinya similarity itu menjadi plagiasi akan berubah menjadi sebuah citasi ya. Namun tentu harus dengan cara-cara yang betul. Jangan kita mengcopy paste semuanya lalu dimasukkan pada artikel-artikel kita baru ya. Itu tidak elok, itu sama artinya mengumpulkan beberapa kesimpulan ke dalam artikel kita ya. Bukan begitu. Tetapi ada beberapa metodologi yang harus digunakan. Salah satunya metodologinya adalah menggunakan Imran ya. Nah, baik, jika artikelnya itu sudah siap, maka kita harus memilih kepada jurnal apa yang akan kita tuju. Nah, kenapa? Karena kita akan melihat gaya selingkung ya dari jurnal tersebut. Nah, tentunya kita akan melihat bagaimana apakah dia menggunakan apa referensinya atau EndNote atau yang lainnya. Nah, kita harus perhatikan karena itu sangat penting sekali untuk gaya selingkungi jurnal tersebut. Karena setiap jurnal itu memiliki gaya selingkung yang berbeda-beda. Walaupun itu sama-sama satu jurnal yang
kesehatan misalnya ya. Seperti ini saya ambil contoh misalnya saya ambil jurnal Medical Journal Indonesia dengan Kesmas itu sama, itu akan berbeda sekali guys lingkungnya, termasuk cara referensinya. Nah, jika kita sudah menentukan jurnal yang akan dituju, maka langkah selanjutnya adalah kita harus memasuki tahap kedua. Nah, tahap kedua itu apa? Yaitu kita harus mencari referensi. Jadi saudara-saudara, kenapa ada artikel tanpa referensi? Ya karena dia mungkin bisa saja kopas ya, atau dia mengetik saja begitu saja ya. Nah, jadi sebelum menulis ataupun hasil penelitian kita harus diimbangi dengan beberapa referensi. Jadi banyak-banyaklah kita mencari referensi di selancar di dunia global ataupun di dunia internet ya. Nah, lalu download karena sekarang sudah mulai ada atau sudah banyak beberapa akses jurnal yang sudah open ya, terbuka dan kita tidak harus membeli ya. Kalau dulu Scopus itu banyak yang tertutup, sekarang udah banyak open ya. Bahkan open itu sekarang udah banyak yang terbitan-terbitan baru bahkan ya. Nah, jika perlu kalau ada referensi yang kurang dipahami, maka langkah kedua harus diterjemahkan terlebih dahulu. Kenapa? Agar mudah kita pahami sesuai dengan artikel yang akan kita buat atau untuk menjadi rujukan kita. Ya, beberapa penerjemah sekarang banyak, nanti saya akan sebutkan ya, termasuk Google Drive. Ketika artikelnya itu dimasukkan, dan nanti keluar ibaratnya open, dimasukkan keluar jadi langsung bahasa Indonesia. Ya, nah itu salah satu trik untuk mudah. Tetapi ingat, yang nanti dimasukkan ke dalam reference di dalam aplikasi Mendeley itu harus aslinya, jangan yang bahasa Indonesianya. Nah, tahap ketiga kita harus meringkas ya. Biasanya meringkas itu kita melihat apa sih kesimpulan apa abstraknya ya. Biasanya itu. Jadi penelitian dia itu tentang apa? Nah, inilah yang dinamakan dengan gap nanti penelitian ya. Nah, yang keempat tentu kita akan mengutip ya. Jadi satu kutipan itu bisa diambil ibu bapak atau saudara sekalian itu bisa 2, 3, 4. Jadi bukan satu kalimat, satu kutipan. Satu kalimat tidak. Jadi ketika ada penelitian yang menyatakan bahwa hipotesisnya mengatakan bahwa ternyata dampak sosial dari media sosial itu sangat besar misalnya ya, itu diteliti oleh 5 orang. Nah, hasil penelitiannya saudara menemukan referensinya dan hasilnya sama. Ya udah kita kutip semuanya ya. Nah, itu kutip. Jadi penelitian si A menyatakan sama, ini sama. Nah, hipotesis seperti itu. Ya, nanti kita uji kalau kita sama nggak dengan mereka. Ya. Nah, oke, nah lanjut langkah selanjutnya tentu membuat daftar pusaka. Ya. Dan terakhir, kita akan mengecek tata bahasa atau grammar. Nah, semua tahapan ini nanti saya akan jelaskan dan ini semuanya sudah ada yang namanya aplikasinya secara online. Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, ini kurang lebih ya, download referensinya. Kebetulan saya akan banyak ambil dari Elsevier ya, agar lebih berkualitas ya artikel pun penelitian-penelitian kita. Nah, inilah sebelum kita masuk Mendeley, jangan hanya tahu saja, tapi kita harus siapkan apa jurnalnya, bagaimana sumber-sumbernya ya, baru artikel kita disesuaikan dengan referensi itu. Nah, ini jangan lupa ini tadi petunjuk penulisan ya, harus diikutin. Nah, bagaimana mencari referensi? Nah, ada beberapa aplikasi, diantaranya ScienDirect ya. ScienDirect itu sudah banyak sekarang ya. Jadi ibaratnya ketika kita ingin mencari sebuah alamat, sekarang ada Google Map ya, di mana kan tinggal cari nama ini akan keluar. Nah, ScienDirect pun sama seperti itu ya. Jadi kita harus cari kata kuncinya atau enggak misalnya kata kunci yang paling mudah nanti akan dia akan dikeluarkan beberapa jurnal penelitian seperti itu ya. Nah, inilah contoh-contoh yang bisa dijadikan dalam mencari referensi yang paling tinggi ya, itu sekarang ScienDirect ya. Ataupun Scopus lah ya, itu banyak juga. Nah, kedua adalah kita senantiasa mencari juga dari beberapa akses yang terbuka. Nah, yang dikenal dengan OJS itu kan open access. Nah, yang dikenal dengan rumahnya, direktorinya itu adalah DOAJ. Nah, DOAJ ini adalah Directory Open Access Journal. Jadi orang yang menggunakan OJS yang open itu akan lebih mudah untuk terindeks di dalam DOAJ. Tapi tidak selalu orang bisa masuk ke DOAJ. Kenapa? Karena DOAJ pun memiliki persyaratan ya. Jadi yang dianggap berkualitas termasuk misalnya hak ciptanya harus terbuka dan sebagainya ya.
Ini salah satu 2J. Nah, yang lainnya ketika saudara-saudara kalau mencari referensi susah, coba 2J. Misalnya tentang sekarang ya, tentang berita hoax ataupun misalnya berita kebohongan ya. Nanti penelitian itu akan keluar semua ya. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Itu akan keluar. Yang selanjutnya kita bisa mencari yang namanya NCBI ya atau NCBI ya. .nlm.ni.government ya. Ini atau dikenal dengan PubMed ya. Nah, ini PubMed yang lebih bekennya ya. Nah, ini terbuka dan kita bisa mencari referensi. Nah, tentu setelah kita baca-baca penelitian yang kita maksudkan, download jangan lupa dan diambillah yang namanya PDF-nya. Ya, ini mencari referensi. Nah, di kita ada namanya portal Garuda ya. Dulu Garuda ORG, sekarang menjadi LIPI ya. Nah, ini ya SCD. Nah, jika artikel kita dapatkan bahasa Inggris, kita tidak usah susah-susah mencari penerjemah ya. Kita masuk saja ke yang namanya Google Mail ya. Jadi akan diterjemahkan secara langsung. Walaupun mungkin ada beberapa grammar yang nggak bagus ya. Mungkin bisa diambil atau dipahami kurang lebih 70% lah ya dari apa yang dimaksudkan. Langkahnya adalah buka Gmail-nya, buka Google Drive, bikin folder sesuai topik dari yang tadi sudah diunggah. Nah, lalu upload si file PDF yang diterjemahkan. Lalu dirubah save as menjadi Word dan terjemahkan referensinya. Baru unduh dokumen dalam bentuk Word ya. Jadi ini trik ya. Saudara-saudara, Ibu Bapak sekalian, trik bagaimana kita mencari terjemahan ya. Karena kan sekarang banyak buku bahasa Inggris lalu ada terjemahannya. Kita cari terjemahannya. Sulit kan? Itu membutuhkan waktu, biaya, tenaga, pikiran, wah seterusnya. Nah, cara trik yang paling mudah adalah seperti ini ya. Ini hanya informasi saja, tapi saya tidak akan bahas bagaimana caranya ya. Itu nanti di lain waktu lagi ya. Saya menunggu nanti dari panitia untuk diundang kembali mungkin. Yang kedua, ada yang sering dilupakan. Kerap kali di dalam artikel itu ada namanya kesimpulan. Nah, kesimpulan itu bukan berarti dia mengambil satu hasil yang menjadi ini ya, tapi bagaimana kita meringkas sebuah artikel. Nah, ini pun ada namanya softwarenya. Namanya adalah freesummarizer.com. Ya, nanti bisa dicoba ya. Nah, jadi masukin artikelnya, summary text-nya, nanti dia akan memberikan referensi. Inilah kurang lebih hasil dari ringkasan ya, kesimpulan tersebut ya. Nah, inilah yang memang kerap kali kita tidak pernah dengar ataupun tidak tahu ya, karena anak-anak sekarang senangnya lihatnya kepada TikTok, YouTuber ya, dan media-media sosial aplikasi lainnya ya. Jadi saya kenalkan ini untuk meringkas lah ya, karena nanti hasil ringkasan dengan hasil di dalam abstrak itu akan berbeda ya. Abstrak itu kan harus ada ya sama ya, harus ada pendahuluan, ada metodologinya, ada kesimpulannya. Nah, itu kan lebih kesimpulannya. Nah, kalau ini nanti kesimpulan itu adalah ringkasan dari artikel yang kita buat. Coba nanti masukkan akan dibuat seperti ini. Baik, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, kita sudah tiba saatnya sesuai dengan tema bahwa yang akan saya bicarakan itu adalah tentang Mendeley. Tapi mengapa urgennya Mendeley dan aplikasi terhadap penulisan karya ilmiah yang berkualitas? Nah, saya katakan ini Mendeley itu menjadi suatu sistem yang tidak bisa dilepaskan dalam penulisan karya ilmiah. Dan ini perannya sangat penting sekali ya. Nah, oke. Nanti langkah pertama adalah jika saudara-saudara sekalian tidak memiliki akun di Mendeley, coba buatlah. Kenapa? Karena ini gratis, ya, free, ya, tidak berbayar, ya. Jadi buatlah akun dulu di Mendeley, minimal untuk referensi kita saja, ya. Ketika kita ingin membuat artikel, buat akunnya, lalu kumpulkan artikel-artikel yang sudah cari, lalu nanti masukkan kepada ini dan kepada akun kita dan kita mencari, ya. Tapi yang akan saya ajarkan sekarang itu bukan akun pribadi, tapi akun jurnal dari jurnal riset yang ada di Unisba ya. Saya akan ambil contoh nanti mungkin jurnal psikologi atau jurnal komunikasi ya, kita lihat aja. Nah, ini install yang tadi saya katakan Ibu Bapak, ada dua versi. Satu versi desktop, satu versi online ya. Oh, ini versi desktop yang sebelah kanan ya. Ini versi online ya. Yang di atas ya sebelumnya itu. Nah, ini online ya, ini desktop. Nah, sebelah kiri online, nah ini sebelah ini desktop. Nah, nanti Ibu Bapak ada di sini plugin ya, ini yang lama, desktop yang lamanya ya.
lalu plugin di browsernya, nanti ciri-cirinya ada logo Mendeley di menu namanya reference ya. Nah, inilah nanti plugin browsernya akan keluar di sini ya. Nah, seperti itu ya. Cara penginstalannya mungkin tidak akan saya jelaskan secara rinci ya, tapi mudah-mudahan Ibu Bapak tidak mengalami kesulitan dalam menginstal di dalam atau mengupload atau menginstal plugin Mendeley-nya ke dalam MS Word-nya ya. Jika kesulitan boleh datang ke UPT Publikasi ya, nanti akan dibantu oleh Pak Arif atau ya dan teman-teman yang ada di sini. Nah ini ya, ini yang paling beken lah ya. Jadi nanti kita caranya memasukkan kutipan, lalu gaya stylenya mau seperti apa, jangan khawatir ya, gaya apapun ada ya. Kalau misalnya si jurnalnya itu harus font cover, gak taunya bukan, tapi dia harus pakai EndNote misalnya. Tinggal dirubah saja ini, nanti otomatis akan berubah sendiri. Jadi tidak manual ya. Kalau dulu sebelum menggunakan referensi kita kan manual ya, ganti lagi ya. Misalnya nama, tahun dalam kurung, koma, judul dan sebagainya ya. Nah, lalu ada menu yang namanya memasukkan gaya kutipan ya. Nah, ini nanti insert bibliografi nanti akan berpengaruh pada gaya kutipan. Nah, lalu ada menu juga refresh di sini. Nah, refresh ini adalah jika kita mengupdate ya yang offline atau yang desktop, maka secara otomatis nanti akan terupdate juga yang online. Ya ini. Nah, fungsi inilah konon katanya akan dihilangkan di dalam desktop di dalam Mendeley ya. Nah, padahal ini sangat membantu ya. Jadi manakala kita tidak ada pulsa ya, kuota, sebenarnya kita tidak usah pakai online. Kalau ini kan harus online ya. Repotnya kalau ini kan harus online terus ya. Nah, ini ada lagi yang tidak kalah pentingnya yaitu Grammarly. Nah, ini ya. Kalau artikelnya kita bahasa Inggris, tentu kita harus dicek juga grammarnya ya. Apakah harus menggunakan past, present, atau future. Biasanya kalau artikel itu menggunakan present ya. Walaupun penelitian sudah dilakukan sebelumnya ya. Nah, inilah nanti yang akan mengolah kualitas artikel kita dengan bantuan software yang namanya Grammarly ya. Tapi saya akan tidak bahas, mungkin nanti pada pertemuan berikutnya ataupun pada acara selanjutnya lah ya. Nah, ini kurang lebih jadi Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara, inilah proses pengolahan jurnal. Jadi jurnal berbeda dengan yang namanya proceeding ya. Jadi kalau ketika dia disubmitkan ya, dia akan melihat kriterianya. Apakah ini masuk aim scope-nya, kalau tidak langsung di reject ya oleh si editor ya. Tapi kalau dia masuk maka dia akan diberikan kepada reviewer 1 ya dan langsung reviewer 2 ya. Nah, kalau di OJS 2 tentu proses ini harus satu-satu, harus reviewer 1 dulu selesai baru reviewer 2. Tapi kalau di OJS 3 reviewer 1 dan reviewer 2 bisa bekerja sekaligus bersamaan ya. Nah, inilah yang dinamakan proses peer review ya. Jika artikel itu review 1 diterima, reviewer diterima, maka artikel itu akan diterima yes. Tapi jika reviewer 1 menerima, reviewer 2 menolak, maka kita mencari second opinion, yaitu ketiga. Nah, maka kalau ketiga dia menerima, maka diteruskan. Kalau yang ketiga menolak, maka artikel tersebut ditolak ya oleh chief editor ya. Ini. Nah, ini reviewer 3 dan ini. Nah, ada juga yang reviewernya grammar ke dalam bahasa dan sebagainya ya. Nah, setelah hasil dari reviewer, maka diberikan dari editor itu kepada penulis untuk direvisi ya. Nah, inilah biasanya revisi ini itu disarankan editor selalu menggunakan aplikasi yang namanya Mendeley ataupun yang lainnya, EndNote ataupun yang lainnya ya. Nah, tapi yang sekarang kita bahas adalah yang Mendeley. Nah, jadi ketika si penulis ini tidak memperbaiki tulisannya dan tidak mengutip dari jurnalnya, walaupun itu tidak dibolehkan, artinya secara eksplisit memang tidak ada. Kamu wajib mengutip di jurnal kami karena itu menjadi syarat masuk, tidak ya. Tapi biasanya chief editor menyarankan sebaiknya mencari gap ataupun penelitian yang sejenis di jurnal yang untuk melihat aim scope-nya sama lah ya. Akhirnya kan itu mendorong si penulis untuk mendownload unggah jurnal tersebut ya dan mencari tema ini akan masuk karena ada juga penelitian tema yang sama sebelumnya di jurnal tersebut ya. Saya unggah dan saya kutip ya. Nah, itulah salah satu dampak bagaimana seperti yang tadi saya katakan mengapa jurnal riset kita itu banyak mengutip dari jurnalnya dari proceedingnya
Spesia ya, karena sekarang sudah mulai diwajibkan mereka untuk mengutip kepada jurnal-jurnalnya di prodi ya, karena di situ ada linearitas ataupun penelitian yang sama ya, seperti itu. Baik ya. Nah, ini kurang lebih proses dari reviewer ya. Baik, saya lanjutkan kepada pembahasannya di dalam plugin-nya Mendeley ini. Nah, di sini Ibu Bapak jika melihat dari window ya, Microsoft Word, maaf, maksud saya, ini ada di bawah file itu ada namanya table of content ya. Nah, ini plugin ini untuk membuat daftar isi yang otomatis ya. Tetapi di dalam klik reference itu akan muncul nanti yang namanya Mendeley. Ya, disinilah plugin untuk membuat daftar kutipan atau pustaka yang otomatis dengan Mendeley. Nah, inilah yang akan kita lakukan hari ini ya. Bagaimana caranya mengutip dengan menggunakan Mendeley ini ya. Nah, baru selanjutnya ada juga yang tidak kalah penting ya. Jadi Ibu Bapak mohon di dalam artikel itu jangan semuanya teks ya. Jadi kalau anak kecil baca teks itu bosen ya. Nah, pastilah di dalam yang namanya hasil result and discuss atau pembahasan itu pasti ada yang namanya gambar atau tabel ya, minimal tabel gambar lah ya, itu harus ada lah. Nah, disinilah kita harus memasukkan caption insertnya ya. Ini jadi saya sering melihat ada beberapa penelitian yang hanya deskriptif ya, sedeskriptifnya kualitatif itu pasti di dalam pembahasannya dia akan membuat tabel minimal, dia akan membuat konstruk derajat 1 kan ada ya tabel gambarnya, ini hasilnya. Lalu konstruk derajat kedua ya itu. Nah, inilah pentingnya di dalam pembahasan. Jadi kita paham. Nah, banyak juga di dalam pembahasan itu malah angket. Jadi umurnya tabel yang diungkapkan tidak perlu ya. Yang dibutuhkan bukan data responden ya, tapi pembahasannya. Ini kadang-kadang ada yang umurnya sekian ditabelin, usia udah seusia umur ataupun misalnya pekerjaan ditabelin digambarin. Itu nggak perlu. Jurnal kan terbatas ya. Pembahasan aja apa yang menjadi temuan di dalam penelitian ataupun dalam artikel kita ya. Oke. Baik Ibu Bapak, ini kurang lebih ya materi ya. Nah, jika Ibu Bapak nanti sudah bikin akun, maka kita diminta untuk email dan password. Nah, ini email dan password ini saya karena pesertanya lumayan banyak, ada 73, saya tidak akan satu-satu mengajarkan bagaimana untuk membuat akun ya, karena itu terlalu lama. Saya akan menggunakan akun yang sudah ada ya. Jadi akun jurnal yang sudah kami buat Ibu Bapak ya. Dan emailnya kami buat standar 1 sampai 8. Jadi Ibu Bapak bisa buka semuanya nanti ya di rumah ya. Oke. Nah, ini jika sudah register. Kebetulan jurnal riset kita sudah register semua ya. Nah, ini nanti tampilan melalui desktop seperti ini Ibu Bapak ya. Nanti saya akan jelaskan sambil berjalan. Ini saya akan tidak bahas satu-satu ya. Nanti agak pusing lihatnya ya. Ini pun tampilan mencari referensi secara online ya. Nah, ini seperti ini ya tampilan-tampilannya ya. Nah, ini untuk mencari referensi ya yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, ini untuk tahapan juga yang sama mencari referensi dari Science Direct ya. Jadi sebelum kita membuat Mendeley, ambil dulu referensi-referensinya ya. Tapi ingat Ibu Bapak, carilah referensi yang 3 tahun terakhir ya, atau kalau nggak ada 5 tahun terakhir lah ya. Jangan 10 tahun atau 12 tahun yang lama ya. Nah, jadi mengapa harus update ya? Karena ilmu pengetahuan teknologi itu luar biasa cepat sekali perkembangannya ya. Jadi jangan melihat hasil yang masih tahun 1990-an lah ya. Sekarang tuh udah tahun 2000 pun atau 2020 lagi ya, udah beda abad ya. Nah, ini diharapkan memang harus yang terupdate lah. Nah, ini tampilan untuk mencari Ibu Bapak ya. Sekarang Nah, ada juga ini kalau yang barusan itu mencari secara benar, secara legal. Nah, ada yang tidak legal Ibu Bapak ya. Ada beberapa jurnal yang dia tertutup tapi bisa dibuka oleh Skyhub. Ini sebetulnya tidak disarankan ya. Tapi biasanya mahasiswa ataupun dosen sering memanfaatkan ini. Kenapa? Karena tidak maunya berlangganan atau keterbatasan kita untuk berlangganan kepada jurnal akses yang berbayar ya. Akhirnya kita mencari Skyhub, mencari jurnal dan akhirnya menemukan. Akhirnya kita bisa mendownload ya artikel tersebut. Nah, setelah disimpan tentu akan dimasukkan kepada Mendeley ya. Nah, ini contohnya Ibu Bapak ya, mengklik lalu save, nanti akan ada. Nah, ini akan sesuai disimpan di sini ya. Oke, nanti ini trik-trik ini akan kita
gunakan ya. Nanti kita akan bagaimana cara menyusun referensi dengan menggunakan Mendeley ya. Baik, ini nanti kita akan praktek ya langsung. Kalau teori-teori itu tidak akan ini ya. Nah, ini tadi menerjemahkan ya. Ini lengkap ya. Oke, ini ya. Nah, oke. Nanti Ibu Bapak ya. Kebetulan ini saya buka. Nanti bisa ditulis lah atau bisa di print screen ya. Ya, ini ya. Sebetulnya gampang ya. Jadi misalnya tadi ada Ibu Temi ya. Kita punya namanya jurnal riset psikologi. Nanti kita sudah membuatkan Mendeley-nya. Ibu nanti masukkan saja akunnya adalah jrp@unisba.ac.id, passwordnya 123456778. Ya. Ataupun ada di sini misalnya jurnal dari kedokteran, ya jurnal riset kedokteran. Dia mau ngetip dari teman-temannya yang sebelumnya. Maka masuk saja ke Mendeley, ya. Lalu masukkan akunnya jrk@unisba.ac.id, passwordnya 123456778. Kita buka semuanya, ya akun ini. Tapi kalau emailnya ditutup, tentunya bukan email itu, ya. Ini email untuk mengakses Mendeley, ya. Kenapa? Agar kita ingin jurnal-jurnal yang ada di Unisba itu memiliki sitasi dan dikutip dan menjadi siar, ya. Agar kinerja mahasiswa, kinerja dosen, kinerja fakultas, kinerja lembaga itu bisa terekap di dalam kinerja Sinta 3 Dikti yang sudah saya jelaskan di awal ya. Oke, sampai di sini saja diskusi sebelum ada pertanyaan karena kita akan dialogis. Sebelum nanti saya akan nama juga workshop, saya akan bagaimana artikelnya, bagaimana mengumpulkan dan bagaimana memasukkan. Mungkin kita tanya jawab terlebih dahulu ya, sebelum kita nanti lanjutkan kepada workshop yang lebih detailnya. Silakan jika ada yang bertanya atau ingin menyanggah ataupun apapun lah. Mungkin bisa dipandu oleh Bu Dewi ya, karena Pak Arifnya sedang keluar dulu. Ringkas yang tadi Bapak bilang free summaries itu, apakah bisa meringkas skripsi menjadi artikel gitu? Sebenarnya yang harus ada di artikel itu poin-poinnya apa saja gitu? Terima kasih Pak. Baik, ini phrase itu berbeda ya, jadi bukan otomatis ya. Tapi ini sebetulnya bukan aplikasinya itu ya, Indah ya. Itu nanti kita akan bahas ya. Tapi ya bukan artinya kita masukin artikel baru di ini ya. Artinya kita masukkan kesimpulan, tetapi dimasukkan apa aja yang menjadi utamanya gitu ya. Bukan kita artikel langsung diringkas oleh dia, bukan seperti itu ya. Kalau itu tetap harus manual ya. Jadi contoh beginilah. Kita memang referensinya saudara-saudara sekalian itu kan artinya pertama membuat skripsi. Nah, penulisan skripsi dengan penulisan artikel itu jauh berbeda ya. Kalau di dalam skripsi ada namanya pendahuluan, rumusan masalah, identifikasi masalah ya, tujuan penelitian dan sebagainya ya. Itu menjadi baku dalam metode penulisan ilmiah. Tapi ketika di transformasi menjadi artikel, hal itu menjadi hilang. Biasanya jurnal-jurnal selalu menggunakan namanya IMRAD ya, interjection ya, metode. Jadi sudah tidak ada rumusan, tidak ada lagi identifikasi ya. Interjection, metode, discuss and pembahasan dan diskusi ya, research and discuss, lalu kesimpulan. Nah, bukan berarti menggunakan pressure itu masukin artikel langsung disimpulkan, bukan begitu ya. Baik Pak, terima kasih. Itu ya. Itu. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana penulisan artikel, bukan penulisan skripsi ya. Jadi skripsi itu udah ditransformasi menjadi artikel. Dan itu harus tangan manusia, bukan tangan software. Nggak ada software langsung jadi artikel ya. Nggak ada ya. Oke, baik. Ada lagi sebelum kita lanjutkan pertanyaan? Baik, tahap selanjutnya adalah kita akan langsung workshopnya ya. Cara bagaimana penulisan Mendeley. Izinkan saya share screen terlebih dahulu ya. Baik ya. Jadi ini nanti akun-akunnya ya. Oh, yang tadi akun ini mungkin ya. Silakan kalau yang mau share screen ini ya. Jadi nanti ya saya akan ambil jurnal ini saja ya, yang saya dulu ya. Karena saya dosen PR, jadi saya akan mengambil jurnal Research Public Relation, jadi saya pakai JRPR ya ini. Oke ya. Yang materi ini nanti insya Allah kita akan sharing ya.
Nah, oke ya. Nah, ini ya. Oke. Saya akan ngambil pertama adalah tentunya kalau saudara-saudara sekalian belum memiliki Mendeley, saudara-saudara bisa ambil langsung mendeley.com. Nah, di sini ini sudah online ya. Ini menunya banyak sekali. Tadi pencarian nama di sini ada ya, seperti tadi saya misalnya ya, dari Amadi ya. Nah, lalu di sini ada juga namanya download ya. Jadi kalau saudara-saudara tidak memiliki Mendeley, klik download di sini dan silakan ini download untuk Windows. Bahkan untuk Mendeley-nya Apple pun macOS itu ada ya. Bahkan untuk Linux pun ada ya, ada 3 ya sistem yang lain ya. Nah, download aja di sini ya. Nah, lalu cara membuatnya silakan create account di sini ya. Nah, saya tidak akan membuat create account nanti lama lagi karena harus verifikasi ke email dan sebagainya. Saya akan langsung sign in ya. Jadi ini bukti bahwa kami sudah membuat akun Juna Riset yang sudah ada di sini ya. Baik, tadi saya pakai emailnya Juna Riset Public Relation. Disingkat jadi jrpr@unisba.ac.id. Nah, tadi yang dari PWK berarti Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Kota, berarti JRPWK @unisba.ac.id. Nah, ya, itu. Itu udah dibuatkan ya. Nah, lalu continue, betul nggak udah bikin? Nah, kalau sudah berarti dia mau ya. Nah, passwordnya nanti kasih ke mahasiswa ya. Kita bebas saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau sekarang saudara-saudara ingin membuat akun ini, sudah tidak boleh lagi menggunakan 1 sampai 8. Harus ada simbol, harus ada huruf kapital ya. Ini yang masih yang lama ya. Mendeley yang tahun kemarin kita buatnya, jadi masih pakai ya. Yang baru itu sekarang passwordnya harus pakai udah harus rumit lah ya. Harus ada kapital, harus ada simbol. Oke ya, lalu saya sign in. Alhamdulillah masuk. Masuk ya. Nah ini. Nah di sini tadi saya katakan di dalam teori ada library. Ya, ini akun. Nah ini library. Nah ini library. Nah jika dilihat saudara-saudara, ini sudah ada terbitan dari Jurnal Riset Public Relation. Nah ini saya ambil, saya unggah, ya, saya unggah dari Jurnal Riset Public Relation ini, ya. Nah ini. Nah, dari terbitannya ini yang 2021, ini satu terbitan ada 10 ya. Jadi tahun 2021 itu ada 20. Saya download semua ya dan saya masukkan ke sini ya, di sini. Ke sini semua ya. Jadi nanti ketika saya mencari tema misalnya saya mencari tema misalnya tentang marketing public relation. Nah, apa saja judul-judul apa yang ada? Nah, ternyata ada sini ya. Nah, di sini ada beberapa penelitian mengenai public marketing relation ya. 1 2 3 4 5. Nah, di sini ada yang tahunnya tidak muncul. Nah, ini mohon nanti Pak Agit atau Pak Unang mungkin kita bantu ya. Ada apa ini tidak muncul tahunnya ya? Karena tahunnya penting sekali. Ya, tahun terbitan ini. Apakah dari jurnal biasanya? Nah, kita cek ya. Misalnya ini yang sudah dimasukkan. Nanti kita nah ini sudah ada. Nah, ini ketika saudara-saudara ingin membaca artikelnya, klik aja read ya. Nah, nanti akan ada artikelnya. Dari mana ini didapatkan? Dari download, dari masukan ya. Nah, tapi nanti saya akan ini yang online dulu ya. Saya akan menjelaskan yang online seperti ini. Oke ya. Nah, jadi di sini library sudah ada. Oke, jadi akun untuk Jurnal Riset Public Relation sudah kami buatkan dan metadatanya sudah ada di sini ya untuk jurnal-jurnal riset. Kenapa? Karena kami ingin meningkatkan citasi dari Google Cendekia dari jurnal riset ini ya. Jadi kalau dilihat kutipan ini sudah ada. Nah, ini sudah ada. Ada beberapa teman yang sudah mengutip jurnal riset ya. Tapi tidak semua mengutip juga nih, ada yang tidak dikutip ya. Atau mungkin karena ini kan baru ya. Baru jadi belum ada kutipan ya ataupun ada minat ataupun judul yang mengutip ke sini ya seperti itu.
Jadi yang paling banyak itu tentang kampanye politik mungkin ya, atau ini Instagram mungkin ya. Lalu opini ya. Nah, ini yang banyak kutipan. Baik. Nah, ini kurang lebih dampaknya seperti itu ya, saudara-saudara ya. Jadi pertama kita bikin akunnya online dulu ya. Nah, baik, jika kita sudah punya akun di JRPR ini ya, baru saya akan masuk tahap selanjutnya yaitu pada artikel ya. Jadi sesuai dengan tadi teori ya. Nah, ini teori ini jika dilihat saudara-saudara, ini ada artikel ya. Ini proceeding hubungan masyarakat ya. Nah, dulu kan masuk ke proceeding PR ya. Kalau sekarang bukan ya. Sekarang jadi masuknya bukan lagi ke proceeding, tapi kalau masih masuk ya. Oh, sekarang menjadi Bandung Conference ya. Nah, sekarang bukan proceeding. Tapi kalau komunikasi itu menjadi Bandung Conference Public Relation kalau tidak salah ya. Nah, ini jadi yang ngutip-ngutip nanti di sini journalism dan ini ya. Nah, ini yang mengutip semua di sini nanti wajib, kita kan baru terbitan kemarin ya, ini sudah 2 tahun kalau tidak salah ya, tuh 2021 dan 2022 ya. Nah, yang ngutip semua di sini yang tahun 2021 wajib mengutip kepada jurnal ya, termasuk yang tahun 2022 juga ya, mengutip ke jurnal ya, karena jurnal akan lebih mudah mengambil judul ya dibandingkan mengambil nama dosen ya. Ataupun misalnya seperti tadi saudara ya, di sini mau mencari marketing public relation ya, marketing public relation ya, atau di awalnya ya, di home-nya. Biar lebih banyak buka ya nanti di proceedingnya. Saya buka dulu yang Bandung Conference Public Relation ya. Misalnya materi atau penelitian saya adalah tentang marketing public relation. Ya, dari beberapa di sini saya akan nulis marketing public relation. Ya. Lalu saya cari. Nah, nanti akan ketemu ya metadatanya. Oh, ini yang di awal ya, tidak ada ya. Nah, yang di 2002 kita coba ya. Untuk mencari artikel-artikelnya seperti itu. Nah, jika nanti sudah menemukan artikel-artikelnya, nah ini agak sedikit lama ya. Tadi triknya adalah kita sudah membuat ini artikel ya. Ini kebetulan bimbingan saya ya. Hubungan antara brand ambassador ini. Nah, ini judulnya terlalu panjang. Biasanya ini kalau artikel itu tidak boleh menggunakan kata hubungan ya. Bisanya tapi ada juga yang hubungan ini dengan pengetahuan informasi pelanggan Tokopedia ya. Nah, biasanya itu disingkat lagi, nanti ini editor lah ya. Tapi saya tidak akan berubah dulu judulnya ini ya. Oke, nah ini abstraknya sudah ada ya. Nah, ada tabel ya, ada gambar, ada tabel ya. Dan di sini ada daftar pustaka. Nah, kita cek di sini. Daftar pustaka ini apakah menggunakan Mendeley atau tidak? Itu ternyata tidak ya, karena ini itu masih manual. Masih manual. Nanti kita rubah apa bedanya menggunakan Mendeley dengan tidak ya, dan pengaruh pada citasi. Nah, ini. Oke ya. Saya akan ngambil judul ini dulu ya, dan akan menggunakan akunnya Mendeley-nya Journal Research Public Relation ya, ini. Oke. Nah, ini ada ya. Nah, langkah selanjutnya karena ini berkaitan dengan pengetahuan informasi pelanggan ya. Nah, ini jadi ambasador dengan ini ya, pengetahuan informasi pelanggan atau dengan penelitian Tokopedia, maka tadi ada beberapa hal untuk mencari ya. Sebetulnya pencarian itu bisa juga dilakukan dengan Google ya. Sekarang itu kan orang mencari tentang pengetahuan informasi pelanggan misalnya. Nah, ini kan banyak, kita bisa di-download kan makalah-makalah ini. Nah, cuma kalau kita mendownload makalah dari sini, nah ini juga ada ini ya, dari Polban, pengetahuan produk ya. Nah, ini banyak yang tidak sahih informasinya. Makanya tadi ya, Skyhub bisa ya, atau pakai DOAJ ya. Kita cari directory DOAJ. Nah, DOAJ ini adalah Directory Open Journal Access. Nah, ini bukan peer review ini ya, tapi DOAJ ini. HTTPS DOAJ.org. Nah, ini. Nah, ini kita cari di sini jurnal. Nah, bukan jurnal ya, kita mencari artikel.
ada jurnal, ada artikel, ya. Nah, kita cari judul, ya, ataupun tema lah ya. Kita carinya keyword-nya, ya, keyword tentang penelitian informasi saja ya, pengetahuan informasi atau informasi saja. Kita cari penelitian tentang ini banyak sekali. Nah, ini hubungan antara intelijen keterbukaan diri dengan ini, ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk kepada artikel yang sama dengan penelitian kita, ya. Ambillah contohlah misalnya saya tadi agar lebih fokus lagi judulnya pengetahuan informasi pelanggan ya. Ada lagi nggak ya yang lebih fokus? Nah, ini ada ternyata ya. Nah, saya ambil langsung dari sini ya. Misalnya saya ngambil tentang brand positioning terhadap efektivitas kunjungan anggota perpustakaan ya. Nah, ini studi kasus. Tadi kan objeknya yang tadi artikel itu kan objeknya tentang Tokopedia, kalau ini perpustakaan. Tapi teori yang digunakan ataupun kita mencari roadmap yang seimbang pengetahuan informasi pelanggan. Maaf, belum buka ya, jadi udah batuk duluan, nggak bisa minum. Kita ambil dulu artikel ini ya. Klik ini. Nah, ini ada. Nah, kita cari sumbernya. Ternyata sumbernya ada di sini. Universitas Muhammadiyah ini ya. Nah, ini dari UM ya. Ini dan sudah ada. Nah, ini ya, efektivitas layanan perpustakaan. Nah, ini. Nah, ini ada download PDF-nya. Lalu klik download. Nah, ini bisa diambil. Nah, jadilah artikelnya di sini diunggah, ya. Nah, kita cek di download-nya bahwa artikel itu sudah dimasukkan. Dokumennya ini. Ya. Nah, makanya langkah selanjutnya adalah saudara-saudara jangan lupa ketika kita menulis sebuah artikel simpan yang namanya referensi. Kumpulkan referensi-referensi di sini. Ya. Nah, saya tidak akan cara mengambil referensi kan tadi banyak triknya ya, sudah saya jelaskan dalam paparan. Nah, terutama jurnal riset lah, ambil dulu jurnal riset semua ya. Saya tidak akan ambil jurnal riset karena sudah ada ya. Nah, langkah selanjutnya adalah ya. Maka saya akan memasukkan ya kutipan itu ke dalam artikel ini ya. Tetapi karena database-nya ya yang saya kutip ini ya 1 2 3 4 ini ya tidak ada di dalam Mendeley online yang ini ya, online ini kan JRPR ya. Maka saya akan menambahkan add new ya. Saya akan mengambil referensi yang sudah saya unggah di internet ya dari beberapa sumber baik yang tertutup ya, terbuka, tetapi yang berkaitan dengan artikel yang saya teliti. Saya ambil dan saya sudah simpan ya hasil downloadan barusan di dalam referensi. Nah, ini ada 4. Nah, saya masukkan ya. Saya simpan, saya open. Nah, ini akan terunggah dan nanti akan masuk otomatis sendiri di sini. Nah, ini diunggah. Ya. Nah, makanya secara otomatis dia akan ada. Ya, jadi saudara-saudara sudah tidak usah lagi mengisi secara manual karena kita sudah memasukkan yang namanya PDF-nya. Ya. Dan kapasitasnya yang saudara bisa masukkan di dalam satu account itu kurang lebih 2 mega. 2 mega ya. Jadi kalau nanti tahun-tahun yang lama ya tahun 1990-an hapus saja ya. 5 tahun karena kan yang diambil kutip itu harus yang terbaru ya. Itu penilaian ya. Nah, jadi kalau manual kebayang kalau kita add new manual ya, entry manual. Kita harus namanya apa identifikasinya, referensinya menggunakan apa ya, judulnya apa. Wah, panjang ini ya. Enggak level lah ya, enggak ribet lah ya. Jadi udah aja gitu ya. Nah, untuk mengutip pun nanti kan gampang kita membacanya. Nah, ini misalnya kita baca ya. Nanti artikel kan ada. Nah, ini udah masuk ke sistem Mendeley ya ini. Nah, sudah masuk ke dalam sini. Ya, oke. Nah, jika sudah masuk ke dalam sistemnya online, maka langkah selanjutnya adalah kita akan masukin kepada artikel. Ya. Nah, ini kan artikelnya ya. Nah, saya akan mengambil kutipan yang sudah dimasukkan tadi ke Mendeley di dalam referensi yang sudah disiapkan. Ini referensi data perpustakaan memang sudah ada. Tapi bedanya ini tidak menggunakan aplikasi Mendeley.
Kita coba buktikan ya. Langkah selanjutnya adalah tadi ya, saudara klik reference. Nah, jika tadi tidak ada di dalam materi yang sudah saya unggah, nanti silakan saudara bisa masukkan plugin-nya ke dalam MS Word ya. Ke sini ya. Nah, jika sudah ada menu plugin Mendeley-nya, kita tes. Apakah betul nggak? Kita open Mendeley, klik open Mendeley. Nah, ini tunggu sebentar, ini agak lama. Nanti ada menu di sini. Nah, ini akan keluar menu ini. Nah, menu ini saudara-saudara adalah akun yang kita buatkan secara online ya. Nah, apa emailnya? Nah, tadi saya menggunakan Jurnal Research Public Relation atau disingkat JRPR unisba.ac.id. Maksudnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Berikan aja ini ke mahasiswa. Saya stay in. Jadi kalau setiap akses saya masuk. Lalu sign in. Nah, inilah yang versi desktop. Tadi kan online desktop ya. Nah, kita cek apakah artikel yang baru itu sudah masuk. Ternyata sudah, ini 4 ya. Implementation, tuh ada yang baru ini ya. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini Meaningcode baru ya, baru masuk dan dia akan ada tuh. Tahun-tahunnya dia mengikutin. Ya. Oke. Jadi sudah masuk ke dalam database-nya Mendeley. Baik. Selanjutnya adalah saya akan membuat bagaimana cara pengutipan yang tidak manual. Kalau ini kan kalau kita blok ini, lalu kita ganti stylenya, kan nggak bisa nggak aktif. Kenapa? Misalnya, ini menggunakan EndNote. Kita rubah menjadi Harvard. Susah, ya, harus manual. Nah, itu susahnya kalau manual. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan Mendeley secara otomatis, maka itu akan mempermudah, ya. Oke, kita ambil kutipan. Pertama kutipannya ini dari siapa ini? Misalnya saya ambil dari Alvin, ya. Oke, ini Alvin. Ini judulnya apa? Ini ya. Nah, ini ada betulnya. Nah, ini jurnal Tekno Info ya. Oke. Saya akan rubah ya, yang tadinya manual itu menjadi pakai Mendeley. Nah, ini diungkapkan. Nah, ini kutipannya jangan seperti ini ya. Seperti yang diungkapkan oleh Alvin, ini tidak perlu kalimat ini nanti ya. Ini kita hapus ya. Jadi kalimat tidak langsung saja ya. Jadi pandemi di Indonesia berpengaruh. Nah, jadi jangan pakai bahwa ya. Nah, kita menggunakan ini aja. Ini kan hasil penelitiannya dari jurnalnya Alvin ya. Nah, Alvin orangnya pun saya tidak tahu ya yang mana. Ini ada artikelnya saja di sini. Nah, pandemi COVID-19 di Indonesia cukup signifikan sebagai ini jadi dia ya. Dan ini sebagai saran. Ah, ternyata di sini jangan di sini. Ya, ini kan manual ya. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Nah, titiknya di belakang ya. Nah, titiknya di paling belakang. Cara mengambilnya adalah kita masuk ke reference, lalu masuk tadi open Mendeley sudah dibuka, kita masukkan insert citation. Nah, kalau kita susah karena di sini sudah ada masukan tadi sudah diunggah, saya cari namanya Alvin saja. Nah, adalah Alvin ini. Klik Alvin, lalu oke. Nah, maka yang akan keluar bukan Alvin, tapi nama terakhir, yaitu siapa? Rahmawati ya. Nah, ini dan kawan-kawan. Ya mungkin Alvin Rahmawati ini ya. Nah, ini. Nah, kita cek sekarang bahwa ini kita sudah kutipan, apakah langsung berubah di dalam daftar pustaka? Ternyata tidak. Kenapa? Ya karena ini manual. Oleh sebab itu, kita bikin yang otomatis. Caranya bagaimana? Adalah kita mengklik di sini, lalu kita masukkan insert bibliografi. Nah, klik di sini insert bibliografi. Nah, maka akan muncullah secara automatical ini. Nah, untuk membedakan yang manual dengan otomatis, saya akan ganti ini bukan data pustaka, tapi menjadi reference. Ya, reference. Nah, ini ya. Nah, kita bedakan ya. Ini satu sudah masuk ya. Paham ya sampai sini ya? Nampaknya nggak begitu sulit kan? Nah, bukan? Nah, bukan ya. Oke, selanjutnya saya akan mengambil kutipan lagi ya. Misalnya dari Galih. Oke, ini ya. Dulu ada sinetronnya Galih dan Ratna. Oh, itu angkatan saya tahun 20 ya. Saudara tidak tahu ya. Galih ini adalah jurnal elektro analisis e-commerce ya. Mudah-mudahan saya sudah kutip, sudah ambil ya.
tolong diperhatikan kembali ya. Ini Galih kan ada ya. Nah, ini kutipnya banyak nih Galih ya. Nah, cara mengutipnya sekali lagi ya. Dibaca, saya tidak akan membaca secara detail karena waktu mungkin ya. Nah, bahwa hal ini diperkuat hasil penelitian dari Galih ya. Udah gini, hal ini diperkuat hasil penelitian Galih ya. Oke ini ya, bahwa persaingan pada sektor ini. Nah, ini kan manual ya. Saya ganti dengan digital. Nah, yang tadi, yang digital, yang manual, kita hapus. Udah dihapus ini ya. Ini sudah dihapus. Jadi seperti menggunakan ini, jadi ini langsung hapus semuanya. Ya, saya kasih warna biar tahu pembedanya. Nah, ya, ini saya akan coret, kasih warna, semua dicoret. Kan tadi coretnya ini nggak ada ya, jadi udah aja langsung kalimat ini ada penelitian sebelumnya, ya, dan kita teliti ulang. Ya, itu yang namanya gap penelitiannya di situ, ya. Nah ini sekarang saya membuat Galih, ini kan manual ya. Saya cari Galih, ya, di sini. Klik. Nah, saya masuk ke reference, lalu insert citasi. Jadi bukan hanya judul, tapi nama penulis pun bisa. Galih, oke. Nah, lalu akan ada nama di sini. Ternyata namanya bukan Galih, kalau tulisan benar, tapi Setio Budi 2016. Ini sama ya. Cuma di sini ada halaman, di sini nggak ada ya. Nah ini nanti saya coret, ya, dihapus, koreksi, tapi saya kasih tanda dulu saja, ya. Biar ini, nah titiknya simpan di belakang, di bawah ini. Nah ini kurang lebih. Nah dengan begitu, dengan sistem yang saya gunakan, berarti sudah ada 2, ya. Kita cek di dalamnya. Nah, saudara-saudara, ini tanpa kita tidak akan muncul Setio Budi. Muncullah 2 seperti ini, ya. Nah, cukup 2 ya, karena waktu mungkin ya. Nah, kalau misalnya tadi bahwa kita menggunakan apa, ya, apa itu American Psychology Association. Maka kalau nih orang-orang teknik, di sini ada orang teknik biasanya tidak menggunakan apa, tapi menggunakan IEEE. Tinggal rubah saja ini seperti ini. Nah, otomatis nanti referensi itu akan berubah seperti ini. Jadi angka, ya. Dan kutipan akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini angka, ya. Ini saya kasih warna ya, biar beda. Nah ini, yang tadi juga yang Galih, ini akan tidak ada nama Galih, tapi jadi angka. Tapi dia menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya seperti ini, ya. Nah, dengan demikian maka ketika saudara mengutip di dalam jurnal, maka citasi pun akan otomatis masuk. Apalagi ketika saudara sudah membuat namanya akun jurnal. Jadi nanti ketika mencari di dalam Mendeley, itu akan ada namanya otomatis masuk ke dalam referensi ataupun menjadi sebuah database. Ya, demikianlah paparan yang bisa saya sampaikan untuk hitung-hitung ngabuburit ya pada acara hari ini. Mudah-mudahan saudara tidak puas untuk pelatih dan terus selalu mengembangkan diri ya dalam penulisan karya ilmiah ini. Baik, mungkin sebelum ditutup ataupun mungkin ada pertanyaan, saya berikan lagi kepada moderator. Silakan moderator. Aku yang bermasalah atau semacamnya. Cuman kemarin itu untuk saya di require untuk pakai Elsevier. Nah, itu tuh saya nggak nemu stylenya. Cara carinya gimana ya, Pak? Cara ngatasinnya? Oke, silakan Pak Dadi. Oke, maksudnya gaya dari Elsevier itu nanti kita bisa lihat dari daftar pustakanya. Download dulu PDF-nya. Daftar pustakanya, oke, saya setting dulu ya. Nah, misalnya nanti siapa tadi yang bertanya itu? Kita lihat ya. Jadi nanti lihat daftar pustakanya aja. Jadi kalau begini, ini kan kita sudah tahu ya. Referensi kita rubah ya. Nah, kalau seperti ini IEEE. Kalau misalnya pakai AMA, dia akan seperti ini. Nah, jadi kita nggak usah hafal. Kalau dulu itu wajib hafal. Sekarang nggak usah hafal. Klik aja begini. Kalau apa kan seperti ini tadi ya. Nah, ada Vancouver ya. Di sini Vancouver ya. Nah, Vancouver ini. Ini sama seperti apa Vancouver ya. Dan ya. Oh, ini harus diinstal dulu ya. Atau kita menggunakan Modern Language Association. Nah, seperti ini. Ini seperti sama tapi beda. Bedanya apa? Di dalam menggunakan
Modern Language edisi ke-8, nama, udah gitu judul, baru jurnal, volume, nah sampai di OAI-nya ada sini terakhir. Nah, beda kan? Jadi begitu triknya ya. Jadi kita nggak usah tahu, tapi coba-coba aja di sini. Nah, gitu trik-triknya ya. Jadi saudara lihat aja di dalam PDF-nya kan gampang ya. Tadi bandingkan ini PDF-nya. Kan saya tadi unggah ya PDF-nya. Misalnya ini. Tadi kan nah, misalnya kita menemukan nih dari Atlantis ya. Nah, Atlantis itu menggunakan apa? Lihat aja nanti ininya. Tuh, ini berarti ada angka 1 ya. Nah, ini ada angka 1, ada nama, tahunnya di belakang. Nah, dia pakai apa? Nah, coba-coba aja lihat ini ya. Begitulah kurang lebih ya untuk mencari ya, ini kalau tidak salah IEEE ya. Nah, ya. Jadi nanti kita akan tahu perubahannya. Nah, nampaknya betul IEEE ya, seperti itu. Demikian ya. Beres dalam 1 minggu. Iya, betul. Jadi kira-kira iya untuk cara masukin, kalau misalnya ada doi kan saya bisa langsung search dari doinya gitu ya Pak. Kalau misalnya manual, terus saya kan nggak tahu itu dalam bentuk berita kah, atau misalnya kayak book section atau yang lain gitu Pak. Ada cara cepatnya nggak ya Pak kira-kira? cara cepatnya kontak editornya. Ibu mau ngambil jurnal apa? Seperti tadi ya. Misalnya jurnal riset psikologi. Datang ke UPT Publikasi, datang ke Pak Agit ya, atau Pak Unang, Bu Dewi. Pak, mau minta boleh nggak PDF-nya semuanya? Pasti dikasih, karena gratis, karena open ya. Nanti Ibu masukkan langsung, gitu. Nah, masalahnya, Ibu kan masuknya ke proceeding apa yang nerbitin. Nah, itu kita nggak tahu. Nah, kadang-kadang ada semua penerbit yang dia tidak mau akses, Bu. Harus bayar atau beli. Itu yang jadi masalah. Nah, kalau kita open, ya. Kenapa? Karena yang dikejar oleh kita itu adalah sitasi, ya. Jadi agar tersebar luas, ya, menjadi sebuah dakwah keilmuan, ya, seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan itu sah-sah saja boleh, ya. Kita ingin memperkenalkan dunia keilmuan nih, mahasiswa wajib, terutama yang orang Unisba dulu lah yang kutip, kan kita wajib mempublikasi ya. Bayangkan Unisba itu ada 2.000 setahun, proceeding ya kurang lebih 2.000 publikasi mahasiswa saja. Dengan pasca dan sebagainya 2.500, 3.000-an lah ya. Jadi kalau dia mengutip karya dosen atau mahasiswa itu sebetulnya citasi banyak besar ya. Itu seperti itu. Nah, cuma masalahnya triknya mereka mau nggak mencari, mendownload. Nah, seperti itu. Makanya salah satu saya sarankan Ibu datang kontak kepada misalnya di sini pengawas proceeding siapa, minta filenya, dikasih enggak gitu. Itu lebih mudah mencarinya dibandingkan Ibu tapi kalau Ibu punya waktu ini siapa tadi ya, saudara siapa tadi, bisa punya waktu untuk download ya, masukin satu-satu, ya itu mah resiko lah ya. Kalau saya kasih saran, triknya kontak editornya atau yang bikinnya, minta izin untuk minta izin bukan untuk dipublish ya, bukan untuk disimpan di repository, tidak. Kita tidak dipublish ke media sosial, jadi tidak akan double publish. Hanya minta filenya saja ya. Nah, cuma kata saya juga buku itu rata-rata tidak mau filenya diunggah. Kenapa? Karena nanti bukunya nggak laku. Ya, harus download ya. Nah, ada juga yang buku digebiar gitu. Nah, itu tergantung gitu ya. Nah, kalau kita mencari referensi buku-buku yang misalnya sudah penuh PDF, itu akan lebih mudah kita untuk masukkan jadian referensi. Ya, seperti itu. Ya, jadi triknya hubungi penerbit, hubungi pengolahnya, minta PDF-nya. Kalau tidak dikasih, beli. Mungkin itu triknya. Terima kasih. Finally ya, saya tutup. Mudah-mudahan kualitas dari karya ilmiah mahasiswa Unisba itu akan lebih meningkat dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Salah satunya adalah pertama untuk menghindari plagiarisme, ya. Kedua untuk meningkatkan kinerja dan berupa sitasi. Dan jangan lupa bahwa World Class University itu ditentukan oleh sitasi, ya, bukan publikasi. Walaupun kita banyak publikasi di Scopus, tapi tidak pernah ada dampak dalam sitasi, maka itu tidak akan menjadi apa-apa. Nothing. Oleh sebab itu, itulah gunanya sitasi. Ke depan, yang ketermanfaatan sebuah artikel itu adalah dibaca, dipahami, dibandingkan, disadurkan, dan dipublikasi kembali. Ya, itulah gunanya ada pelatihan-pelatihan sitasi ini.
Demikian ya kata yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Apa ketermanfaatan saudara mempelajari pengolahan referensi dengan Mendeley ini ya. Baik, demikian saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua, menjadi sebuah pengetahuan, atau yang sudah mengetahui pun akan lebih menyadari akan pentingnya kinerja kita terutama dalam hal sitasi ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri saja pemakalah ini dengan ucapan hamdalah billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala OPT Publikasi sekaligus telah menyampaikan sedikit sharing ya, khususnya untuk meningkatkan sitasi dengan Mendeley ya. Baik, untuk mengakhiri sesi pelatihan pada sore hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya mewakili dari tim OPT Publikasi Unisba mengucapkan selamat berbuka kepada rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di acara pelatihan sore hari ini. Semoga kita bisa menyelenggarakan sesi-sesi berikutnya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.